Oke, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ricky Lembau. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa soal yang ada di dalam probabilitas. Soal saya ambil dari ujian A-Level Cambridge untuk statistik. Ya, langsung saja. Jadi untuk soal yang pertama, ini kita ambil untuk nomor 3. Two fair dice are thrown. Ya, jadi simpelnya soalnya begini. Ada dua dadu dilempar, terus lihat random variabelnya X jadi lebih lebih kecil daripada jumlah dua dadu kalau angkanya berbeda, atau enggak uh, nilai untuk satu dadu kalau angkanya sama. Jadi soal pertama itu adalah kita diminta untuk mengkomplitkan atau mengisi sebuah tabel tentang hubungan probabilitasnya. Lalu untuk nomor 2-nya disuruh cari expectation value-nya. Oke, untuk soal yang pertama, X-nya ini adalah angka yang sesuai ketentuan soal, atau kalau di soalnya itu X-nya ini angka dimana kalau misalnya angka terkecil jika dua dadunya itu berbeda, atau angka di salah satu dadu jika dua dadunya itu sama angkanya gitu. Nah, untuk angka 1 itu probabilitasnya ada 11/36. Ya, ini agar lebih cepat. Jadi sebenarnya nyarinya itu mudahnya gini. Kan dadu itu ada 6 angka ya. Berarti kalau misalnya angka di dadu pertama itu 1, angka di dadu keduanya itu bisa 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 probabilitas. Terus kalau angka di dadunya yang pertama 1, terus di dadu kedua 1, ini kan masuk juga hitungannya kan ya. Berarti ada 5 tambah 1, jadi 6 probabilitas. Lalu kita lihat, kita ingat juga dadunya kan ada 2, jadi kita nggak boleh ninjau dadu pertama aja, kita tinjau juga dadu kedua. Kalau di dadu kedua angkanya 1, berarti di dadu pertama itu bisa 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5 probabilitas. 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. Ya, sisanya juga begitu ngitungnya. Ya, jadi ini untuk mempersingkat video. Untuk 1 itu probabilitasnya 11/36, untuk 2 9/36, 3 7/36, 4 5/36, 5 3/36, dan 6 1/36. Ya, kenapa 6 1/36? Karena dia itu nggak mungkin menjadi angka terkecil gitu. Kan angka di dadu cuma 6. Oke, lalu untuk mencari expectation dari X-nya, ya gampang. Untuk angka dadu 1, 1 dikali 11/36, lalu ditambah angka 2, 2 dikali 9/36, ditambah 3 dikali 7/36, dan seterusnya sampai 6 dikali 1/36. Ya, ini tinggal pakai kalkulator, nanti hasilnya ketemu kalau expectationnya itu adalah 91/36. Ya. Lalu untuk soal nomor kedua, kita ambil nomor 7. Jadi sebuah toko menjual video lama yang dimana satu dari kelimanya diketahui rusak. Nomor 1, diketahui random sampel dari 15 video tersebut diambil. Temukan probabilitas 2 diantaranya itu rusak. Terus nomor 2-nya, carilah smells value itu nilai terkecil dari n jika ada probabilitas 85% sampelnya itu random dari sebanyak n taps itu mengkontain atau ada satu damage tape atau tape yang rusak. Lalu nomor 3, ada sebuah random sampel 1600 tape atau ya video tape diambil. Terus gunakan suitable approximation untuk mencari probabilitas seenggaknya ada 290 yang rusak. Oke, untuk soal kedua atau soal nomor 7, untuk pertanyaan pertama ditanya dari dari 15 random sampel yang diambil,
tentukan probabilitas jika jika paling banyak 2 tab itu rusak gitu. Ya jika paling banyak 2 tab rusak, kita harus mencari probabilitas kalau nggak ada tab yang rusak. Probabilitas kalau nggak ada tab yang rusak itu kan tinggal 0,8 dipangkatin 15 ya kan. Ya 0,8 ini karena ada probabilitas 0,2 bahwa tabnya itu rusak gitu. Ya 0,2 nya dari mana? Karena kan total di soal kan dikasih tahu kalau dari 5 tab itu seenggaknya satu yang rusak. Ya berarti probabilitas yang rusaknya itu 1/5 atau 20%. Ya berarti probabilitas yang nggak rusak 4/5 atau 0,8 ini gitu. Ya ini sama dengan 0,03518. Ya lalu selanjutnya kita cari probabilitas kalau seenggaknya ada satu yang rusak. Kalau probabilitas seenggaknya ada satu yang rusak, ya kita pakai persamaannya 15C1 dikali 0,2 probabilitas tab yang rusak dikali 0,8 pangkat 14. Ya ini sama dengan 0,1319. Ya ini kita simpan dulu. Terus yang kedua untuk probabilitas kalau ada dua benda yang rusak, ada dua tape atau rekaman yang rusak. Ini sama dengan 15C2 dikali 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 pangkat 13 sama dengan 0,29 2309. Oke. Ya ini semuanya tinggal ditambahin aja. Karena kita nyari probabilitas totalnya atau berarti probabilitas kalau tape yang rusak seenggaknya paling banyak itu adalah 2. Itu adalah ini kita jumlahin semua sehingga mendapatkan hasil 0,3988. Oke. Lalu untuk bagian keduanya ditanya itu carilah nilai n kalau ada probabilitas seenggaknya 85% dari sampel dengan nilai sampel berjumlah n itu konten atau mengandung satu yang rusak gitu. Ya berarti kan 1 dikurang 0,8 pangkat n. Nah ini jumlah total yang seenggaknya betul lebih besar daripada sama dengan 0,85. 0,85 ini probabilitas kejadiannya terjadi. Ya ini tinggal di solve sehingga menghasilkan n sama dengan 9. Oke, untuk soal nomor 3 dari 1600 steps, cari probabilitas gunakan aproksimasi yang tepat untuk mencari probabilitas kalau seenggaknya ada 290 tape yang rusak. Oke, ya jadi mu-nya atau min-nya kan kita ketahui kalau tadi dari 5 tape itu seenggaknya satu yang rusak, berarti jumlah rusaknya itu 0,2 dikali 1600. Nah jadi harusnya kalau dari perkiraan yang tadi jumlah tape yang rusaknya itu ada 320. Lalu untuk variannya adalah 1600 dikali 0,2 dikali 0,8 atau sama dengan 256. Ini jumlah variansnya. Oke ya, tadi kalau nggak salah masih sampai mu itu rata-ratanya untuk yang rusak dicari 0,2 dikali 1600 sama dengan 320. Lalu untuk kita cari variansnya dari si jumlah tabnya ini, jadi tinggal 1600 dikali probabilitas rusak dikali probabilitas baiknya gitu sama dengan 256. Ya lalu untuk probabilitas yang X nya di atas 250
atau di atas suspek yang rusak tadi, ya kita ngelihatnya ini di normal distribution ya. Jadi kita mau lihat yang di atas 250 tapi di bawah mu nya 320 ya. Berarti kita mau lihat yang di bagian sini di bawah 320 tapi masih di atas 250. Ini probabilitasnya kita tinggal 1 dikurang C, jadi 289,5 atau batas bawahnya ini dikurang 320 dikurang mu dibagi akar dari variance atau bisa dibilang juga standar deviasi ya. Jadi C nya untuk 1,906 sama dengan 0,972, jadi hasil akhirnya adalah 0,972. Oke, untuk soal yang terakhir diberikan sebuah data tentang persentase female dan male untuk yang punya kerja dan tidak punya kerja. Cari probabilitas terus ada sebuah orang yang dari area datanya diambil dipilih secara acak. Biarlah M jadi event di mana orang yang dipilih itu adalah laki-laki dan E itu kalau orang yang dipilih punya pekerjaan. Yang pertama, tentukan probabilitas orang yang dipilih adalah laki-laki. Yang kedua, tentukan probabilitas orang yang dipilih adalah laki-laki dan punya pekerjaan. Yang ketiga, apakah event di mana orangnya laki-laki dan orangnya punya pekerjaan adalah independent event. Terus yang keempat, misalkan orang yang dipilih itu tidak bekerja, tentukan probabilitas kalau orang itu adalah perempuan. Oke, untuk soal ketiga, nomor satunya kan pertanyaannya itu dicari probabilitas kalau orang yang dipilih itu male. Ya ini mudah, tinggal totalin aja seluruh unemployed, employed, mau female dan male-nya untuk sebagai pembaginya. Ya, itu ditotalkan jadinya 1281. Dan untuk jumlah person male-nya tambahin aja yang unemployed dengan employed. Jadinya 618. Easy. Untuk soal nomor 2-nya ditanya probabilitas kalau orang yang diambil itu laki-laki dan employed atau bekerja gitu ya kan. Ya, untuk laki-laki dan bekerja juga mudah. Ya, sama seperti di atas, pembaginya itu adalah total keseluruhan atau 1281. Dan personnya atau jumlah orangnya ya tinggal ditambahin aja yang tinggal lihat aja yang employed male itu ada berapa jumlahnya, kan sesuai tabel ada 412 ya. Untuk soal ketiga, apakah person yang diambil laki-laki dan person yang diambil itu bekerja adalah independent event. Ya, independent event itu adalah event yang ya secara matematis event yang independen itu adalah jika PM-nya dikali dengan PE-nya sama dengan P, M, dan E. Ya ini kalau kalian hitung kan PM-nya ini 618 per 1281 dan PE-nya itu adalah 717 per 1281 sama dengan 412 per 1281. Ya, jadi dari kesimpulannya kita bisa dapat kalau kedua event ini not independent atau tidak memiliki ketergantungan satu sama lain. Ya simpelnya sih karena yang employed itu selain dari male ada juga yang dari female. Nah, untuk soal yang keempat, kalau person yang diambil itu tidak bekerja, cari probabilitasnya kalau person itu adalah female atau adalah perempuan. Ya ini mudah ya, tinggal
person yang bekerja dijumlahkan seluruhnya, perempuan dan bekerja, perempuan dan tidak bekerja, itu akan sama dengan jumlah perempuan yang bekerjanya atau 358 dibagi dengan jumlah total yang tidak bekerja, ya baik laki-laki maupun perempuan, atau sebesar 564.